Taiwan mencatat 551 kasus lokal dan 112 kasus impor pada 12 April. Kota New Taipei melaporkan 162 kasus, Taipei 115 kasus, Kaohsiung 61 kasus, Taoyuan 53 kasus, dan Keelung 37 kasus. CCC mengumumkan pedoman perawatan medis bagi pasien karantina mandiri. Bila di rumah ada orang lanjut usia yang berhalangan keluar untuk mendapatkan resep obat penyakit kronis, apoteker komunitas dapat membantu mengantarkan obat ke rumah. Di masa mendatang, dokter akan menyediakan layanan medis jarak jauh dan membuka resep obat yang akan diantar ke rumah oleh apoteker, termasuk obat penyembuhan gejala dan penyakit kronis. Namun tak mencakup obat antivirus oral yang ditanggung secara cuma-cuma. 药师调剂咨询送药到府，那当然是由药师来送。 CCC juga telah membeli 700.000 dosis obat antivirus oral dari perusahaan Pfizer, di mana 350.000 dosis akan tiba sebelum kuartal kedua tahun ini untuk digunakan oleh pasien gejala ringan dan sedang yang beresiko tinggi. Wilayah beresiko tinggi saat ini meliputi Taipei, Kota New Taipei, Keelung, dan Taoyuan. Chen Shizhong menyampaikan dilihat dari tren perkembangan pandemi saat ini, jumlah kasus per hari hingga mencapai ribuan tetap berpeluang terjadi pada akhir April. Terkait tanggapan mengenai kendala membeli alat tes rapid dan harganya mahal, Chen berjanji bahwa harganya akan semakin terjangkau hingga tidak melampaui $200 Taiwan. Pandemi telah memicu tren vaksinasi. Statistik Pemkot Taipei menunjukkan warga yang divaksinasi berangsur meningkat pasca liburan Chengbeng. TMS mencatat sebanyak 437 orang yang divaksin tanggal 6 April dan menembus 500 orang pada hari berikutnya. Tanggal 9 April ada sebanyak 828 orang dan menembus ribuan orang tanggal 10 April. Skala vaksinasi dosis pertama lansia 65 hingga 74 tahun mencapai 85% dan 83% untuk dosis kedua serta 70% untuk dosis booster. Pada lansia di atas 75 tahun, skala dosis pertama dan kedua masih belum mencapai 80% dan dosis booster hanya mencapai 55%. Dokter mengimbau agar skala vaksinasi kalangan lansia dapat terus ditingkatkan. Namun setelah terjangkit, potensi munculnya gejala sedang dan akut hanya mencapai 0,5 hingga 0,6%. Kasus lokal bergejala sedang tahun ini mencapai 13 kasus dan gejala parah mencapai 2 kasus. Bagaimana cara warga bertahan hidup saat terjadi perang di Taiwan? Kementerian Pertahanan Nasional kini merilis buku Pedoman Pertahanan Nasional pada tanggal 12, mensimulasi situasi yang dapat timbul selama masa perang, membimbing warga mengidentifikasi peringatan serangan udara dan evakuasi yang lokasi masing-masingnya akan ditentukan oleh setiap Pemda. Buku ini memuat 11 butir utama terkait pertanyaan seputar perang. Selain daftar prosedur darurat untuk pertolongan pertama medis, jika sebuah gedung runtuh dan terbakar, warga harus segera melarikan diri ke lantai pertama di luar ruangan. Bila tubuh tak sengaja terbakar, segera berbaring di tempat, tutupi wajah dengan tangan dan berguling untuk memadamkan api. Buku ini juga mencakup solusi menghadapi kekurangan air dan listrik yang disebabkan oleh serangan udara. 各级学校应该要推动全民国防教育。 这个部分要并且是实际的需要来纳入教学课程。 Buku ini mengingatkan warga untuk membawa akte catatan sipil dan bukti catatan pembelian sertifikat untuk membeli barang kebutuhan di lokasi yang ditetapkan. Selalu menyiapkan bekal dan pertolongan medis sehari-hari, meliputi kantong evakuasi darurat untuk masa 3 hari dan kotak P3K. Selain itu, buku ini juga memuat informasi rinci tentang mobilisasi tentara cadangan. Iuran pajak penghasilan dapat dibebaskan untuk kaum lajang yang menerima kurang dari $408.000 Taiwan, pasangan tanpa anak yang berpenghasilan ganda tahunannya tak mencapai $816.000 Taiwan, atau keluarga yang memiliki 2 anak di bawah usia 5 tahun dan berpendapatan tahunannya di bawah $1.232.000 Taiwan. 今年物价上涨得非常的严重，可是我们今年所要报的是110年去年的哈，所以说它报税的各项的免税额、标准扣除额跟薪资特别扣除额跟去年是一样的。 Kementerian Keuangan mengumumkan tarif bebas pajak tahun depan bagi kaum lajang akan dinaikkan menjadi $423.000 Taiwan, pasangan tanpa anak berpenghasilan ganda akan dinaikkan menjadi $846.000 Taiwan, dan keluarga berpenghasilan ganda yang mengasuh 2 anak tarif bebas pajaknya dinaikkan menjadi $1,27 juta Taiwan.